Rebecca membawa beban dalam dirinya, seperti jubah duka yang berat, yang tak pernah bisa ia lepaskan. Setiap hari, ia merasakan beratnya kenangan yang menghantui pikirannya, ditenun dari benang-benang tragedi yang tak bisa ia hindari. Setiap helai benang itu mengingatkannya pada momen-momen yang tak bisa ia ubah, pada takdir yang tak bisa ia hindari. Bertahun-tahun lalu, ia kehilangan adiknya dalam sebuah kecelakaan tragis. Kecelakaan itu merenggut nyawa adiknya dan meninggalkan luka yang dalam di hati Rebecca. Rasa sakit karena kehilangan itu seperti bayangan yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Setiap sudut kota, setiap tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, kini terasa kosong dan sunyi. Bayangan itu selalu ada di sudut-sudut pikirannya. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran kenangan yang tak berujung, tak bisa melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu. Rebecca telah mencoba untuk melanjutkan hidup, mengubur rasa sakit itu dalam-dalam. Ia mencoba untuk menemukan cara untuk melupakan, untuk melepaskan diri dari beban yang menghimpitnya. Tapi masa lalu selalu punya cara untuk muncul kembali. Setiap kali ia merasa telah menemukan kedamaian, kenangan itu kembali menghantamnya dengan kekuatan yang tak terduga. Kenangan itu membawa badai emosi yang mengancam untuk menenggelamkannya. Ia merasa seperti terombang-ambing di tengah lautan, tanpa pelampung untuk menyelamatkannya. Ia bergelut dengan kecemasan dan serangan panik. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, bayangan kecelakaan itu kembali menghantuinya, membuatnya terjaga sepanjang malam. Tidur pun tak menawarkan pelarian, dihantui mimpi buruk yang membawanya kembali ke hari naas itu. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Meskipun sakit, Rebecca bertekad untuk menemukan cara untuk sembuh. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi rasa sakit itu, bukan melarikan diri darinya. Ia selalu menemukan ketenangan dalam menulis. Menulis adalah cara baginya untuk mengungkapkan perasaannya, untuk melepaskan beban yang menghimpit hatinya. Menulis adalah tempat amannya, tempat ia bisa mencurahkan isi hati dan pikirannya tanpa dihakimi. Di sana, ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus pura-pura kuat. Ia memutuskan untuk menulis novel. Sebuah kisah yang mencerminkan perasaannya, yang menggambarkan perjalanan emosionalnya. Sebuah kisah tentang kehilangan, duka, dan perjalanan panjang menuju penyembuhan. Ia berharap bahwa dengan menulis, ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Rebecca tak tahu bahwa usaha kreatif ini akan menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, menulis membantunya mengungkapkan perasaannya, tapi di sisi lain, ia harus menghadapi kenangan yang menyakitkan. Ia akan dipaksa untuk menghadapi iblis-iblis yang selama ini berusaha ia hindari. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar sembuh, untuk benar-benar melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Kata-kata mengalir dari ujung jari Rebecca, melukiskan gambaran nyata rasa sakit dan kehilangannya di atas kanvas kosong naskahnya. Setiap kalimat yang ia ketik adalah langkah yang lebih dalam ke labirin dukanya. Ia mendapati dirinya kembali ke hari yang mengerikan itu, tawa adiknya yang terngiang di telinganya, lalu digantikan oleh keheningan yang memilukan. Saat ia semakin mendalami tulisannya, ia disergap oleh kilas balik. Jelas dan tanpa henti, kilas balik itu membawanya kembali ke tempat kejadian. Bau hujan, decit ban, pemandangan memilukan yang selamanya terpatri dalam ingatannya. Detail-detail sensorik ini kembali dengan sangat kuat. Membuatnya megap-megap, jantungnya berdebar kencang. Malam demi malam, ia duduk di meja tulisnya. Air mata mengaburkan pandangannya saat ia mengetik. Rasa sakitnya begitu mentah, begitu nyata. Seolah-olah tindakan menulis itu mengupas luka lama. Namun, ada rasa lega yang aneh yang datang bersama rasa sakit itu. Seolah-olah dengan menyuarakan dukanya, ia perlahan mulai meruntuhkan tembok yang ia bangun di sekeliling hatinya. Perjalanan ke dalam diri sendiri adalah perjalanan yang sepi. Ini adalah perjalanan yang seringkali penuh dengan refleksi dan introspeksi, di mana seseorang menghadapi bayangan dan ketakutan terdalam mereka. Dalam kesunyian, kita seringkali menemukan bagian dari diri kita yang tersembunyi, yang mungkin tidak pernah kita sadari ada sebelumnya. Rebecca mendapati dirinya menarik diri dari dunia, mencari perlindungan dalam kesendirian tulisannya. Setiap kata yang ditulisnya adalah cerminan dari perasaannya yang terdalam. Sebuah cara untuk mengekspresikan apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lisan. Menulis menjadi pelariannya,
tempat di mana ia bisa jujur pada dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi. Teman-temannya, yang khawatir dengan sikapnya yang tiba-tiba menyendiri, mencoba menghubunginya, tetapi kata-kata mereka terasa jauh, teredam oleh tembok dukanya. Mereka mengirim pesan dan menelepon Si, berharap bisa menjangkau Rebecca, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa menembus kabut kesedihannya. Mereka merasa tidak berdaya, tidak tahu bagaimana cara membantu. Hanya Lisa, sahabat terdekatnya, yang tampaknya memahami dalamnya rasa sakitnya. Lisa memiliki kemampuan untuk melihat di balik senyum palsu dan kata-kata yang diucapkan dengan nada biasa. Dia tahu bahwa di balik penampilan luar yang tenang, ada badai emosi yang berkecamuk di dalam diri Rebecca. Lisa selalu ada untuk Rebecca, baik dalam suka maupun duka, menawarkan dukungan yang tak tergoyahkan dan telinga yang selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi. Dia adalah tempat berlindung bagi Rebecca, seseorang yang bisa diandalkan kapan saja, di mana saja. Lisa tahu bahwa kadang-kadang, yang dibutuhkan Rebecca hanyalah kehadiran seseorang yang peduli. Ia mengenali tanda-tanda kehancuran Rebecca. Tatapan kosong di matanya, senyum paksa yang tak sampai ke matanya, caranya yang tampak menghilang ke dalam dirinya sendiri. Lisa tahu bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa Rebecca sedang berjuang dengan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang tidak bisa diatasi sendirian. Lisa menjadi jangkar Rebecca di tengah badai. Dia adalah orang yang bisa diandalkan Rebecca ketika semuanya terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Lisa adalah pengingat bahwa ada seseorang yang peduli, seseorang yang akan selalu ada di sana. Tidak peduli seberapa gelap hari-hari Rebecca. Ia membawakan makanan rumahan, karena tahu Rebecca sering lupa makan. Lisa tahu bahwa menjaga kesehatan fisik Rebecca sama pentingnya dengan mendukung kesehatannya secara emosional. Makanan yang dibawanya bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga sebagai tanda kasih sayang dan perhatian. Ia duduk bersamanya dalam keheningan yang nyaman, menawarkan kehadiran yang menenangkan tanpa perlu kata-kata. Kadang-kadang, kehadiran seseorang yang peduli lebih berarti daripada 1000 kata-kata penghiburan. Dalam keheningan itu, Rebecca menemukan ketenangan dan rasa aman. Yang terpenting, Lisa mendengarkan tanpa menghakimi saat Rebecca mencurahkan isi hatinya, berbagi kebenaran yang mentah dan tanpa filter tentang rasa sakitnya dan ketakutannya bahwa ia kehilangan dirinya sendiri dalam proses tersebut. Lisa mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan ruang bagi Rebecca untuk mengekspresikan perasaannya tanpa rasa takut atau malu. Kehadiran Lisa adalah penyelamat, mengingatkan Rebecca bahwa ia tidak sendirian dalam rasa sakitnya. Lisa adalah cahaya di tengah kegelapan, pengingat bahwa ada harapan dan bahwa ada seseorang yang peduli. Kehadirannya memberikan kekuatan dan keberanian bagi Rebecca untuk terus maju. Ini adalah bukti kekuatan persahabatan sejati, ikatan yang semakin dalam saat menghadapi kesulitan. Persahabatan mereka adalah contoh bagaimana dukungan dan kasih sayang bisa menjadi penyelamat di saat-saat tergelap. Dalam pelukan seorang teman, Rebecca menemukan kekuatan untuk bangkit kembali, untuk menemukan dirinya sendiri sekali lagi. Saat Rebecca mencurahkan isi hatinya ke dalam tulisannya, desas-desus tentang novelnya yang sedang dalam proses mulai beredar. Setiap kata yang ia ketikkan adalah cerminan dari perasaannya yang terdalam. Sebuah upaya untuk mengekspresikan apa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Teman, kenalan, bahkan kerabat jauh, setelah mendengar tentang proyeknya, memproyeksikan interpretasi mereka sendiri ke karyanya. Mereka berbicara dengan antusias, membayangkan bagaimana cerita itu akan berkembang, dan apa yang akan diungkapkan oleh setiap bab. Mereka melihatnya sebagai kisah kemenangan atas tragedi, suar harapan bagi orang lain yang pernah mengalami kehilangan. Mereka membayangkan novel itu sebagai sebuah karya yang akan menginspirasi banyak orang, memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang berjuang. Rebecca mendapati dirinya menghadapi rentetan harapan yang bermaksud baik, tetapi membebani. Setiap kali seseorang berbicara tentang harapan mereka terhadap novelnya, ia merasakan tekanan yang semakin besar untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Orang-orang yang sudah lama tidak berbicara dengannya, tiba-tiba menghubunginya, ingin berbagi kisah kehilangan dan ketahanan mereka sendiri. Mereka berharap Rebecca akan menemukan cara untuk memasukkan pengalaman mereka ke dalam ceritanya, menjadikannya lebih kaya dan lebih bermakna. Meskipun ia menghargai keterbukaan mereka, harapan mereka menambah lapisan tekanan yang tak terduga.
Ia merasa terjebak antara keinginan untuk mendengarkan dan memahami, dan kebutuhan untuk menjaga integritas karyanya sendiri. Ia merasakan tanggung jawab yang besar untuk menggambarkan kisahnya dengan cara yang akan beresonansi dengan semua orang, untuk menawarkan pesan harapan universal yang belum sepenuhnya ia pahami sendiri. Setiap kali ia duduk untuk menulis, ia merasa beban harapan itu semakin berat. Beban harapan yang tak terucapkan ini menjadi beban, mengancam untuk menghancurkan tunas penyembuhan yang rapuh yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah setiap harapan yang ditempatkan padanya adalah batu yang menambah beban di pundaknya. Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi harapan orang lain ketika ia masih bergulat dengan iblis-iblisnya sendiri? Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia melihat bayangan dari perjuangan dan ketakutan yang masih menghantuinya. Pikiran untuk mengecewakan mereka yang melihatnya sebagai suar harapan memenuhi dirinya dengan rasa takut. Ia takut bahwa jika ia gagal, ia tidak hanya akan mengecewakan dirinya sendiri, tetapi juga semua orang yang telah menaruh harapan padanya.